Sempat dirugikan oleh penalti palsu di babak pertama, pasukan Garuda Muda mampu melakukan comeback di babak kedua. Lalu apa racikan taktik comeback Bima Sakti di babak kedua? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini sampai akhir. Bima Sakti tetap bermain dengan formasi 4-3-3. Kiper tetap dipercayakan pada Andrika. Untuk bek tengah, kini Iqbal diduetkan dengan Zaki. Sementara di tengah, Hanif dimainkan sejak awal laga dan Tegar ke lini tengah bertukar dengan Rizky yang dimainkan di sayap. Di depan, Kakak tetap dipercaya sebagai ujung tombak. Nguyen Quoc Tuan bermain dengan 3-5-2. Jantung pertahanan tetap dikomandoi Trung Hy. Kemudian lini tengah masih diisi oleh Wong dan Van Tuan. Di depan, Hwang Son diduetkan dengan Duc Tin. Targetkan kemenangan, Indonesia bermain agresif sejak peluit dibunyikan. Anak asuhan Bima Sakti bermain high pressing dengan segera menekan saat lawan mulai kuasai bola. Contohnya pada gambar ini. Meski sempat kendor setelah 20 menit awal, pressing tinggi Indonesia kembali intens di awal babak kedua. Gol kedua pun adalah buah dari taktik ini. Pemain Indonesia menekan dan membatasi ruang saat lawan mulai kuasai bola. Hasilnya, bola potongan Tegar berhasil diterima Caviatur. Caviatur kemudian mengumpan pada Kakak dan Kakak mengumpan pada Nabil. Gol keunggulan Indonesia pun tercipta. Setelah gol kedua, Bima Sakti tampak tak menurunkan intensitas pressing. Itu terbukti dengan rajinnya pemain maju untuk segera merebut bola. Namun sayang, salah umpan atau keputusan yang tidak tepat membuat serangan Indonesia tak berhasil membuahkan gol tambahan. Sementara itu, dari sisi lawan, pelatih Vietnam Nguyen Quoc Tuan tidaklah memainkan timnya terlalu ofensif. Itu terlihat dari bagaimana ia memerankan 3 gelandangnya. Ketiganya lebih dimainkan sebagai gelandang murni yang diberi tugas mengalirkan bola ke depan tanpa ada kewajiban menghasilkan atau menciptakan gol. Maka yang rutin maju sampai ke kotak penalti adalah 2 penyerang dan 2 wingback. Misalnya pada gambar ini, hanya ada 4 pemain dalam bangunan serangan Vietnam. Maka serangan Vietnam pun banyak memporsir sisi pertahanan Indonesia karena hanya 2 wingback yang rajin maju. Meskipun begitu, serangan-serangannya sangat berbahaya apalagi sisi kiri yang diisi oleh Long Phu. Wingback kiri Vietnam ini berulang kali maju dan salah satu akselerasinya berhasil buahkan penalti di menit ke-40. Hadangan Ridjar di kotak penalti dianggap pelanggaran dan Indonesia dihukum tendangan 12 pas. Di babak kedua, pola ini masih dilakukan Vietnam dan masih juga membahayakan gawang Indonesia. Contohnya pada menit 86, wingback kiri Vietnam kembali maju dan ada di kotak penalti. Umpan lambung pun diberikan ke sisi tersebut dan bola berhasil diterima pemain Vietnam. Untungnya gol dianulir karena dianggap terjadi pelanggaran terlebih dahulu kepada kiper. Sama dengan Indonesia, Vietnam pun sebetulnya bermain dengan high pressing di laga ini. Mereka terlihat berusaha segera merebut bola sedari awal pemain Indonesia menguasainya. Contohnya pada gambar ini, sejumlah pemain Vietnam mengejar bola di pertahanan Indonesia. Lebih detailnya, pressing Vietnam dilakukan dengan menempatkan 2 penyerang dan 2 wingback menekan back-back Indonesia. Wingback kanan dan kiri akan lebih maju untuk menekan bek kanan dan kiri Indonesia. Nah, untuk keluar dari tekanan tersebut, Indonesia terkadang melakukan umpan jauh ke depan. Itu dilakukan dengan harapan bola bisa diterima pemain di depan dan sisi kanan dan kiri yang ditinggalkan wingback bisa dieksploitasi.
Misalnya pada cuplikan ini, Zaki memberikan umpan jauh ke depan dan dapat diterima Tegar. Di sisi kiri, Rizky memiliki ruang kosong karena wingback kanan belum ada di posisi idealnya setelah sebelumnya melakukan pressing ke bek kiri Indonesia. Situasi inilah yang dieksploitasi Indonesia saat umpan-umpan jauh dilakukan. Kemudian berbeda dengan pelatih Vietnam, Bima Sakti menurunkan komposisi 3 gelandang tengah yang lebih ofensif. Itu dapat terlihat dari dimainkannya Tegar di lini tengah, padahal alaminya ia adalah sebagai pemain sayap. Maka gelandang murni sebenarnya hanya Hanif dan Kaviatur. Meskipun begitu, Tegar tetaplah mengikuti nalurinya sebagai pemain sayap. Maka ia sering melakukan aksi dribble dan menyisir sisi kanan saat serangan dilakukan. Misalnya pada gambar ini, secara alamiah ia lari ke sisi kanan dibanding tetap di tengah. Di satu sisi ini menguntungkan Indonesia sebab dengan begitu Ridjar bisa berfokus menjaga kedalaman sisi kanan yang sering dieksploitasi oleh wingback kiri Vietnam yang berbahaya. Jadi jangan heran bila di laga semalam hanya Habil yang sering maju dan Ridjar tidak. Karena tugas Ridjar sudah tercover oleh Tegar yang sering bermain melebar. Contohnya lihatlah pada gambar ini. Saat serangan dilakukan, Ridjar lebih mempertahankan posisi di belakang sementara Habil ada di depan. Nah, penjelasan tentang posisi Tegar pun menjawab mengapa di gol kedua ia bisa melakukan aksi melewati satu pemain dan mengumpan secara akurat. Karena posisi alaminya pemain sayap bukan gelandang tengah, sehingga kemampuan dribble dan umpan lambungnya memang baik. Oke sobat semua, dapat disimpulkan di luar semua ulasan taktik sebelumnya, suntikan semangat dan moral dari Bima Sakti di jeda istirahat adalah pemicu lain comeback Indonesia. Bima mampu membangkitkan mentalitas pemain dan itu terlihat dari kembali ngototnya permainan Indonesia di awal babak kedua. Hasilnya 2 gol mampu diciptakan punggawa Garuda Muda. Oh iya, sebelum pamit, kalau ada yang ingin ditambahkan dan didiskusikan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.